Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebenarnya prestasi kita yang paling agung dan yang paling mulia itu adalah kalau kita berkenan di hadapan Bapa, saudara. Tidak ada prestasi yang dapat melebihi dari prestasi berkenan. Karena semua prestasi yang kita raih di dunia ini akan berakhir. Ya, akan berakhir. Setinggi apapun pangkat, kedudukan, jabatan yang kita raih, uang banyak yang kita miliki, ya saudara, semua akan berakhir, saudara. Akan lenyap. Oleh sebab itu saudaraku, di tengah-tengah dunia yang makin fasik ini, kita harus terus berjuang untuk memiliki prestasi berkenan di hadapan Bapa, saudara. Jangan sampai kita terjebak hanya sekedar menjadi orang Kristen atau beragama Kristen, tapi tidak mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Betapa menyesalnya kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak dilayakan di hadapan Bapa. Itu menyesalnya, saudara, tidak dapat diungkapkan. Jadi ini yang mestinya harus menjadi sesuatu hal yang mendesak, penting untuk kita lakukan. Karena kita, saudara kekasih di dalam Tuhan, sedang berada di situasi yang sangat genting dan darurat, saudara. Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha atau bersantai. Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Hal ini nampak di mana dosa semakin merajalela. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, saudara. Kasih kepada Bapa, cinta kepada Bapa, saudara. Bisa saja orang masih ke gereja mengambil bagian dalam pelayanan, entah berkhotbah, memimpin pujian, main musik, menjadi asyir, ya, pelayanan sosial, diakonia, penginjilan, dan lain sebagainya. Bisa saja, saudara, itu hanya sekedar kegiatan. Kepuasan yang hanya menyenangkan daging, tapi tidak sampai kepada batiniah. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu, saudaraku, dilakukan tanpa kebenaran atau kehilangan makna dan atau substansi dari kebenaran. Semua yang dilakukan itu sebenarnya adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan mengasihi yang lain. Lalu kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu. Tapi wujud kita mencintai Tuhan, saudara. Jadi pelayanan itu hanya buah dari seseorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi dasarnya aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau dasar tidak lagi mengasihi Tuhan, ya itu hanya sekedar kegiatan yang tidak berbeda yang dilakukan
oleh dunia ini. Tidak ada beda pelayanan yang dikatakan pelayanan rohani dan sekuler. Bagi orang Kristen tidak ada pelayanan sekuler, semua harus rohani. Karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, baik aku makan atau aku minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Allah. Saudara, kita harus benar-benar mewaspadai kehidupan kita di dunia yang sementara ini yang makin fasik. Maka dalam Roma pasal yang ke-12 ya saudara, maaf, Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 12-14, Paulus tegas mengatakan kepada jemaat Roma, tentu juga kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Tentu kemabukan di sini bukan hanya menunjuk kemabukan secara harafiah mabuk alkohol, tapi artinya jangan tenggelam dengan kesenangan dunia. Karena banyak orang mabuk dengan kesenangan dunia. Ya, Anda tahu kalau orang mabuk ya saudara. Saya pernah mengalami itu. Ya, ketika saya belum bertobat. Mabuk alkohol, saudara. Mabuk alkohol. Saudara sempoyongan sampai mau pulang pun saudaraku tinggal digendong. Aduh, memalukan. Jalan sudah miring kiri, miring kanan, saudara. Pernah jatuh di jalan, pernah membawa kendaraan bermotor roda 2, saudara. Bukan jalan di jalan yang benar, saudara. Ikut selokan. Iya, saudara. Itu. Bahkan kendaraan pun tinggal dibawa oleh seseorang. Iya, orang kalau mabuk begitu, saudara. Mabuk. Nggak malu, saudara. Dia mau berteriak di jalan, saudara. Maki-maki, dia tidak tahu, dia tidak sadar, saudara. Berkelahi. Bahkan saudara bisa, kalau kelebihan alkohol, orang bisa telanjang bulat. Itu benar-benar. Pikiran benar-benar diracuni dengan alkohol. Dunia ini bisa memabukkan kita dan tanpa sadar, saudara. Oleh sebab itu jangan mabuk ya saudaraku dengan dunia. Apalagi orang kalau mabuk cinta. Mabuk cinta kalau diputus pacar itu bisa membuat barcode di sini. Iris. Iya saudara, bisa. Dia tidak rasa sakit loh. Ada yang gantung diri, ada gara-gara mabuk cinta. Ya, sampai orang tua pun ditinggalkan, saudara. Nasihat orang tua diabaikan kalau orang mabuk, saudara. Jadi bahaya, ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah, itu teks aslinya adalah endoi. Ya saudara, artinya kenakanlah itu bukan secara literal mengenakan pakaian. Ya, seperti pakaian ini, tetapi peragaan. Ya, gaya hidup, spirit
Ya, kita mengadopsi pola hidup Tuhan Yesus. Ya saudara, itu maksudnya dari ayat ini. Kata kenakanlah. Kita hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara, jangan merawat tubuhmu itu artinya jangan memberi perhatian khusus terhadap daging ini. Jangan ikuti, jangan turuti kehendaknya. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak diri sendiri itu sama dengan kehendak keinginan daging. Jangan beri perhatian. Kalau engkau difitnah, jangan beri perhatian terhadap fitnahan itu kepadamu. Termasuk orang menyakitimu, jangan memberi perhatian. Kalau dulu kita memberi perhatian. Iya saudara. Bahkan kita memperbesar-besarkan. Aduh saudara, jangan. Manjakan dia, jangan. Kalau perlu kita siksa dia. Memang sangat mudah ngomong seperti ini. Tapi mau lakukan saudara, terseok-seok. Tapi tidak ada cara lain. Kita harus matikan daging kita. Kita harus kosongkan. Ya saudara, jangan beri kesempatan terhadap daging ini saudara. Kita sembeli dia. Memang tidak mudah. Tapi itu menyenangkan hati Allah. Ya saudara, menyenangkan. Kalau orang lukai kita kan, lalu kita tidak membalas, itu menyenangkan hati Allah. Tapi kalau mau menyenangkan hati daging kita balas saudara. Itu berbau busuk di hadapan Allah. Karena saya pelaku itu. Dan sedang bertobat meninggalkan kefasikan dunia ini saudara. Ya. Jangan merawat tubuh kita ini dengan hal-hal duniawi, dengan nafsu. Jangan senangkan dia. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Ikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Orang menudai kita, puji Tuhan. Aduh, memang tidak mudah saudara. Kita punya gairah untuk membalas. Benar saudara, punya gairah. Apalagi kalau saudara banyak uang, kan saudara punya kemampuan untuk membayar orang. Bunuh dia. Atau paling tidak kau habisi dia. Jatuhkan dia. Tapi kita kosongkan itu semua. Kalau kita berani mengosongkan itu, Tuhan akan mengisi hidupnya dalam diri kita, saudara. Ya, kita terseok-seok. Tapi inilah kebenaran yang diajarkan Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, kita jangan berbuat dosa. Aku memilih mengasihi Tuhan dan memilih hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.